semuanya. Ya, yang lagi santai-santai sekarang saatnya kita untuk Rumpi No Secret Match. Sama saya Kak Rose, ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada Della Puspita dan putranya Ken. Halo. Ini banyak banget ya. Kalau anak-anak muda yang ngelihat Ken itu katanya mukanya kayak aktor drama Cina. Kayak gitu. Makanya aku bingung siapa ya. Oh, cakep emang ya. Iya, nanti ya kita tunjukin ya yang mana. Tapi sebelumnya kita kebacakan dulu untuk membahas yang lagi ramai di luar sana terjadi, masih menjadi komentar-komentar, mengundang komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Iya, kabar perceraian Raisa masih menjadi perhatian dan hari ini belum sampai sejam yang lalu ya Raisa collab sama Hamis Daud itu memposting sebuah pernyataan bersama begitu ya. Dia bilang mereka mengatakan setelah melalui banyak pertimbangan dan pemikiran panjang kami memilih untuk menempuh jalan kami masing-masing. Keputusan ini kami ambil bersama dan telah cukup lama kamu proses dalam ruang pribadi kami masing-masing sebelum sampai akhirnya ini sampai ke kalian. Sepanjang prosesnya kami tetap saling menjaga dan berusaha memahami kebutuhan satu sama lain gitu ya. Itu dan pokoknya mereka tetap sepakat bahwa mereka akan tetap menjadi orang tua yang baik untuk anak mereka begitu ya. Hubungan kami tetap baik meski berubah, yang tidak berubah adalah cinta kepada Zalina. Terus yang menarik dari pernyataan ini adalah satu kalimat ini mirip sekali dengan lirik lagunya Raisa yang rilis di tahun 2016 yang judulnya Usai di Sini. Coba tuh berbandingkan kalimat yang tadi aku belum bacain tuh. Lagunya Usai di Sini. Ini terjadi bukan karena kami menyerah tapi kami berusaha bijaksana gitu. Coba kalau lirik lagunya ya 2016 kan, bukannya aku mudah menyerah tapi bijaksana kayak gitu. Ini padahal ditulisnya tahun 2016. Mungkin yang nulis berarti Raisa kali ya. Oke. Ya dan Raisa kalau kita lihat story-storynya juga dia merepost beberapa support netizen gitu ya pada saat dia konser gitu ya. Ada yang ini yang dia reposting sabar ya Neng Yaya gitu. Terus ada lagi yang show gitu itu juga di repost sama dia. Sama ada yang captionnya adalah how could an angel break my heart. Cielah, komentar netizen kita baca berikut. Daripada anak gak bahagia lihat ortunya berantem terus bahkan jadi trauma, aku setuju keputusannya. Terus yang berikut, maaf ya saya tahu keputusan ini sangat berat dan pertimbangannya panjang. Tapi saya hanya ingin tahu, apakah sudah mencoba tepuk sakinah baru? Yang berikut ada lagi, ketika dua orang dewasa menyikapi rumah tangga yang kalau dipaksakan malah memperburuk banyak hal. Bukannya aku mudah menyerah tapi bijaksana, potongan lagu yang jadi kenyataan. Suka gak paham ya, potongan lagu yang jadi gak... Bukannya aku mudah menyerah tapi bijaksana. Suka nggak paham tapi memang bukan urusan kita sih, semangat ya co-parentingnya. Ini kalau kita bicara ini sebentar lagi kan memasuki akhir-akhir tahun 2025 ya. Ini udah bulan Oktober, bentar lagi November and Desember. Ada netizen yang mengkompilasi deretan artis dan public figure yang bercerai di tahun 2025. Ada lumayan banyak gitu kalau kita lihat ya. Ini yang terbaru yang mengagetkan Raisa Hamis Daud, ada Tasya Farasya, ada Sherina Munaf, kemudian ada siapa lagi? Ada Fandi Christian dan Dahlia Polan, Arhan dan siapa itu namanya? Aduh, siapa? Bukan mantannya Arhan. Siapa namanya? Zize. Astaga lupa. Ya ada Dian Sudiro dan oh yang itu ya. Ya, lain lagi ada lagi. Banyak lah pokoknya nih. Mbak Imbong Paula itu ketok palunya di tahun ini ya. Dilan Janiar, kemudian ada juga Esa Gionino. Ada lagi? Masih banyak ya ampun. Aduh, ada lagi? Masih ada ya ampun. Oh ini tahun 2025 semua ini ya? Bedu, iya terus yang masih ongoingnya ada lagi juga ya. Andre Taulani gitu-gitu. Nah ini jadi membuat komentar netizennya menarik sih. Ada yang komentarnya begini, kayaknya tindakannya Dewi kerja keras banget tahun ini. Karena orang bingung nih, kenapa tindakannya Dewi kerja keras? Apa hubungannya sama perceraian artis? Ternyata tindakannya Dewi ini pernah berperan dalam sebuah serial yang judulnya adalah Dasim, dari Jin Dasim. Ya, jadi perannya tindakannya Dewi itu sebagai perempuan yang merupakan perwujudan dari Jin Dasim. Coba kita lihat tuh arti Jin Dasim dulu ya, biar orang ngerti tuh. Jin Dasim itu jin yang bertugas mengganggu keharmonisan rumah tangga dengan cara memicu pertengkaran, perselisihan dan kecurigaan di antara pasangan suami istri. Pokoknya dia target utama dan keberhasilan Jin Dasim itu kalau ada rumah tangga yang bercerai. Ini
Ini termasuk dia ganggu-ganggu orang untuk jadi tertarik sama orang lain selain istrinya nggak sih? Oh gitu, oke baiklah. Coba kita lihat dulu cuplikan serial kayak apa berikut ini. Mana serem banget gitu ya, rambut. Begitulah ya. Tahun 2025 ini. Ini masih ada 2 bulan, apakah masih ada berita mengagetkan lainnya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Langsung kita menuju ke bintang tamu kita. Ada Della, Puspita, dan Ken. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Baik, sudah ada Della dan Ken. Ini baru berulang tahun ya Ken? Iya, Selamat iya. ulang tahun ke-20. Ya, makasih. Kamu bisa bahasa Indonesia? Iya, bisa kok, bisa. Bisa bahasa Jepang juga nggak? Oh, bahasa Jepang nggak? Nggak bisa. Mukanya Jepang banget ya. Coba kita lihat cuplikan ucapannya Della pada saat Ken ulang tahun gitu ya. Ini banyak doa-doa pastinya. Gunakan akal pikiran dan hati nurani untuk hal baik gitu. Ken, kamu di umur 20 nih ya. Kan udah makin dewasa. Apa sih yang kamu sebagai anak laki-laki yang ingin kamu lakukan buat mamah kamu ini? Pastinya aku pengen ngebahagiain orang tua aku. Caranya gimana? Kalau mama bagian mama tuh gimana sih cara? Nurut aja sebenarnya ya. Kan dia kan kayaknya ngebantah mulu nih. Oh gitu. Masa-masa kayak pengen loncat-loncat gitu loh. Sebenarnya kan aku kan kuliah di manajemen bisnis ya. Jadi hopefully mungkin kedepannya aku mau bisa nerusin bisnis mami aku dan bisa mungkin bisnis diri sendiri. Bisnis sendiri. Jadi cara pembahagiaan mama adalah dengan cara kamu berhasil dalam kehidupan. Yes. Pengen beliin apa gitu nggak sih ke mama kamu apa gitu? Ngapain gitu, melakukan apa gitu? Semoga bisa beliin mami aku rumah. Amin. Ken, ini kan kalau mama kamu tuh terkenalnya dengan peran-peran antagonis ya. Bener nggak sih kalau di rumah tuh mama kamu emang juga galak gitu? Sempet galak sih. Oh sempat galak. Sempet galak. Di umur-umur berapa tuh kamu inget mama tuh galak banget? Waduh, pas waktu mungkin aku masih kecil kali ya. Oh masih kecil? Iya. Oh saat mama lagi sibuk kerja banget itu ya? Iya. Golden age loh. Oh golden Jadi age. harus ngerti banget. Ibu kenapa waktu itu banyak marah Bu? Lagi ada capek juga kayak syuting ya Wak ya. Gak ada tempat karena capek syuting. ya. Karena waktu kamu kecil kan katanya mama tuh sibuk banget syuting. Oh, yes. Apa kamu pernah manggil mama kamu Mbak? Oh, Ingat gak? enggak ingat aku juga. Ini ada ceritanya. Ada ceritanya Della. Yang berikut ini coba kita lihat. Waktu zamannya Ken masih kecil ya. Jadi karena aku jarang banget di rumah, dia manggil aku bukan mami. Hah? Mbak. Manggil aku Mbak. Serius? Serius. Jadi kakak, Ken gitu. Mbak, mami. Mbak. Terus mama aku bilang, nggak pernah di rumah sih. Tahunan lah gitu. Sedih ya. Tapi gimana demi cuan. Demi cuan. Kan kamu sebagai anak pertama gitu ya, pernah apa yang kamu rasain ketika ada momen dimana mama kamu tuh emang sibuk banget kerja? Mungkin pagi, pulang malam gitu ya? Ya, tapi sekarang sih sudah enggak yang seperti dulu ya. Seperti dulu itu ya stripping terus aku tuh jarang banget ketemu. Tapi mungkin kalau sekarang sih udah enggak kan jadi sering ketemu di rumah. Kalau dulu yang udah sebagai anak gitu, aku sempat ngerasa apa waktu mami sibuk banget? Aku merasa sih biasa aja ya, mungkin karena aku nggak paham ya. Tapi sekarang ya aku paham kayak dulu mami aku tuh memang sibuk ya. Mungkin terasa sekarang sih. Rasanya sekarang? Iya mungkin aku kerasa kayak kangen gitu loh. Kalau sekarang nggak ketemu lama gitu kan. Kangen apa? Ya karena kali ya. mami kan dulu syuting gitu kan. Jadi kayak ya dulu aku sebagai anak kecil ya nggak lupa aja sih kayak nggak terasa aja. Kalau sekarang? Terasa ya. Apa yang terasa? Kangen aja sih. Kangen mama kalau lagi dia sibuk atau kangen masa-masa kamu kecil? Kayak mami aku lagi sibuk. Kamu kangen? Oh, biasanya kamu kalau anak cowok kan biasanya suka cuek gitu ya. Kalau kangen juga kan nggak diekspresiin. Kalau kamu kalau kangen ngomong atau diem aja atau tiba-tiba telepon, kirim WhatsApp? Ya biasanya gini sih nyamperin mami aku. Oh kamu nyamperin? Ya, Suka ke kamar. suka ke kamar terus gitu. Kita tidur bareng. Sweet ya. Sweet banget Kalau sih. di rumah dia tiba-tiba ngirim DM apa gitu. Oh iya. Suka kirim reels gitu-gitulah. Apa yang buat kamu Ken, yang buat kamu bangga sama mama kamu tuh apanya yang membanggakan dari mami kamu? Her prestasi sih, sebenarnya yang semua mami aku udah kerja keras tuh. I'm very grateful to have a really strong mom. Really strong mom. Yes, kuat, mental kuat. Jadi aku bangga gitu. I wish I can be successful as her too. Amin. Yeah. Kuat mental, Amin. karirnya juga kuat.
kuat. Kamu bisa tahu bahwa mami mentalnya kuat itu apa yang kamu lihat sehingga kamu bisa bilang bahwa mentalnya kuat? Mami aku tuh aku lihat memang pekerja keras. Jadi kayak kerja dari pagi sampai malam. Mungkin seharian tuh waktu itu aku pernah pas lagi mami aku stripping ya itu seharian nggak pulang. Jadi aku kayak ngerasain mami aku tuh memang hardworking banget dan aku kerasa hasilnya mami, and I'm really grateful juga. Dan sekarang katanya mami juga sering ngajakin kamu casting. Casting ya. Kamu pengen nggak? Kan lihat ya mami, pekerjaan mami itu sibuk ya, bisa nggak pulang gitu ya. Ada keinginan nggak pengen cobain di dunia entertain juga? Entertainment mungkin. Dia sebenarnya nggak tertarik mbak, cuman aku yang maksa. Kamu yang maksa. Coba kita lihat nih ya. Kamu soalnya kan kamu tahu kan, kamu karena anak kayak Ibu Della ini, jadi kamu cukup tersorot juga ya. Banyak yang bilang bahwa kamu tuh ganteng, mirip opa-opa terima Korea. Ada Terima foto kasih kepada filter yang bikin filter. Terima kasih. Gak lucu tapi emang. Coba kita lihat dia ada artikelnya tuh ya kan. Apalagi di pose kayak gini ya. Asik. Ada yang bilang, ada komentar netizen, kita bacain. Komentar netizennya bunyinya adalah nih, aduh gebrakan Jepang nggak main-main, barter hidungnya nggak, katanya gitu. Terus ada yang caper juga, Mama Della suka martabak telur apa manis? Katanya. Berikutnya ada lagi, Assalamualaikum Mami, aku calon mantu. Ya ini cakep banget, tolong spek pemain drama Cina gitu. Menggatal, semua menggatal. Ada yang bilang katanya, oh ada yang membandingkan kamu sama ini dia, namanya Song Weilong. Song Weilong. Nih coba kita lihat Song fotonya. Weilong. Tuh ini. Emang iya. Jadi mukanya dia langsung gini. Dari mana sih? Aku harus nyari mananya ya? Tunggu di pose ini mukanya jadi kayak Song Weilong gitu, matanya agak belok, hidungnya mancung banget gitu. Mirip kali ya. Asik. Ketika kamu dapat dia, kalau kamu posting foto, tapi kan sekarang udah jarang posting foto gitu. Tapi komen-komennya kan gitu tuh cewek-cewek dari nggak tahu dari mana deh itu. Apa yang kamu rasain sih Ken? Sebenarnya aku tuh orangnya introvert sih, malu aja gitu, makanya aku jarang posting-posting. Maminya. Itu sebenarnya foto tuh ngedit semua mbak. Oh, kamu yang Itu posting? sebenarnya aku yang ngeditin. Terus itu kamu paksa dia untuk posting? Aku paksa, iya. Aku pernah gini, posting nggak? Kalau nggak posting nggak gua kasih uang jajan. Iya beneran. Mamanya bener-bener ya. Oke sekarang kita mau tanya ini Mama. Ini Mami, manggilnya apa sih Mami? Mami kamu banget atau bukan Mami banget ya kelakuannya? Oversharing, dikit-dikit curhat. Oh, enggak juga sih. Dia takut enggak juga sih, tapi kadang iya gitu ya. Kadang ada ya, mungkin kalau lagi capek. Tapi ya, mami aku ya maksudnya ya nggak jarang cerita sih menurut aku. Jarang cerita ya. Ekstrovert banget, energinya nggak habis-habis. Bisnis mami kamu seperti itu? Extrovert pasti ada, tapi ya pasti ada saatnya kalau mami aku ya sukanya diem gitu. Ya. Kamu pernah lihat nggak mami kamu lagi capek atau lagi sedih banget nangis gitu? Pernah. Pernah, masih ingat momen apa itu? Mak yang mewek. Walai deh. Lupa juga sih, tapi waktu itu pernah waktu mami aku nangis ya aku samperin, I give my mom a hug lah. Waktu di umur berapa itu? Berapa ya? Kayak mungkin 18 kali. 18. 18 kali ya. Momen apa itu Della? Lupa ya. Ini cubit-cubit. Walai deh ah. Tanya lagi kenapa kok. Yang lain aja nanya. Yang paling bikin kamu sedih ya, biasanya bikin kamu paling sedih tuh soal apa? Hal tersedih yang pasti membuat kamu meneteskan air mata. Tentang apa biasanya? Waktu itu kan nggak bisa balik ya. Jadi kalau aku ngerasa kayak tidak bisa bikin happy orang yang aku pengen bikin happy itu kayaknya kesempatan kan nggak datang 2 kali, waktu nggak bisa balik kayak gitu. Jadi kayak ngerasa aduh harus gimana lagi ya gitu. Kayak macam misalnya ulang tahun kemarin tuh aku pengen bikin sesuatu yang spesial apa ya gitu. Tapi ide udah mentok pas segala macam gitu. Aduh kan umur segini tuh kan nggak balik lagi untuk tahun depan kayak gitu-gitu. Misalnya apalagi kalau dia graduation gitu, kelulusan aku nggak bisa ngambil rapot, aku harus syuting kayak gitu, itu kayaknya sedih gitu ya. Tapi kan aku ini kan tipe yang gimana ya, waktu kecil kan mungkin banyak yang nggak bisa aku dapatkan gitu ya. Jadi pada saat anakku punya ibu yang bisa memberikan sesuatu yang mungkin kecukupan gitu, aku coba kasih walaupun jungkir balik lah aku pasti usahain. Kamu usahakan buat anak kamu. Kamu sendiri ada ngerasa nggak sih momen mama kamu tuh sebenarnya kerja
Walaupun begitu tadi kan, ulang tahun itu pengennya ngasih yang spesial buat kamu. Tapi kalau nggak kesampaian tuh bikin mami kamu sedih tuh. Iya, karena aku juga feel bad kalau misalnya mami aku tuh ngebeli hadiah-hadiah yang mungkin cukup mahal ya. Tapi aku kayak pengen ngembalikan gitu loh, yang apa yang mami pernah berikan kepada aku gitu. Dan mungkin di umur aku nih sekarang ini udah saatnya merintis, walaupun how hard it takes ya, I will do it for her. Dia tuh gak pernah minta mbak anaknya. Jadi kayaknya kita yang mesti mikir, aduh ngasih apa ya yang kira-kira dia mau iya gitu. Ini sama aku kasihanan. Ada apa sih? Habis tisunya. Oh ngapa ini bisa dipakai kok? Serut. Ngasih kode. Ini mami kamu atau bukan? Mami orangnya kepo nggak sih, suka nanya, Ken kamu lagi deket sama siapa? Kamu lagi suka sama cewek siapa gitu nggak? Ditanyain sih pastinya. Kayak gitu ya modelnya. Tapi kamu tuh suka tipe-tipe cewek yang kayak apa sih? Tipe ya? Kalau tipe ya. Kalau mami kamu kan suka yang kaya ya. Kalau kamu sukanya? Tipe yang mungkin cewek yang paham di emotional intelligence aja sih. Oh gitu. Ya mungkin yang baik hati, Yang baik hati. yang sabar. Yang sabar dan bisa mengelola emosinya. Oke, yang Yes. berikutnya. Mami atau bukan nih, selalu masak dan bikin bekal buat kamu? Oh, Boro-boro ya. Mami sibuk syuting ya. sibuk syuting. Tapi ada nggak masakan mami yang kamu suka banget gitu? Oh iya, telur ceplok. The bestnya mami The best adalah telur telur ceplok. ceplok. Oke ya. Mami atau bukan nih selalu pengen kenal dan dekat sama teman-teman kamu? Sebenarnya mami aku juga ngepantau sih pertemanan aku, tapi ya kalau soal pertemanan pasti mami aku kayak pengen tahu aja gitu soal lingkungan circle-circle aku. Circle kamu. Iya. Kan kamu kan katanya belum tertarik nih sama dunia entertain. Jadi cita-cita kamu memang pengen jadi pebisnis aja. Yes. Gak pengen nyoba sama sekali. Maybe not ya, tapi pengen lihat-lihat dulu ya. Lihat-lihat dulu. Iya. Coba. Mami kamu kan pernah nyanyi ya? Kamu pernah lihat mami kamu Ya nyanyi? mulai deh ya. Jangan. Kamu gak pengen nyanyi juga, Ken? Maybe not. Maybe not. Oke, kita masih ngobrol lagi dan kita undang satu bintang tamu lagi untuk ngobrol bareng kita. Ada Mona Ratuli, yuk kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ada Mona. Dan sekarang pertanyaannya bukan aku yang tanya, sekarang ada kartu-kartu. Tolong dibantu Bu ya. Dela buka dulu Dela. Yang pertama yang pertama. Yang pertama dulu ya. Urut soalnya urut. Mata udah plus loh dia. Iya memang. Itu kacamata. Oh itu kacamatanya Ken ya. Kacamata Ken. Heeh. Oke. Langsung dibaca. Iya langsung dibaca. Agak jauh lagi kali. Ken jujur kamu Ken itu. Iya. Salah. Iya salah. Mana sih? Benar. Oh, Benar. Oh, berarti yang lain aja. Nih. Oke. Mbak Mona. September serem ditanya sama dia. Udah, keburu baca duluan ya. Mbak Mona, September kemarin kamu kan habis merayakan anniversary pernikahan ke 23 tahun. Masya Allah. Insya Allah. Kita 16 udah keok ya, Wah. Katanya konflik pernikahan itu nggak akan bisa diselesaikan dan cuman bisa dikelola. Kamu setuju nggak? Dan konflik rumah tangga apa yang paling berat kamu jalanin dengan Mas Indra? Oke, ini ada postingan anniversary-nya ya, 23 tahun Masya Allah. Terima kasih udah sayangin aku yang nggak sempurna ini. Semoga ini sakinah. Indra Oh ini posting. semoga sakinah mawaddah warohmah bukan sekedar ucapan di akad Amin. nikah, tapi janji yang akan kita rasakan sampai jannah. Amin. Amin. Kalian berdua udah hafal tepuk sakinah? Belum nih. Ada. Kamu udah belajar belum? Nanti aku ajarin ya. Oke. Apa? Bahwa tadi. apa konflik terberat? Konflik selama itu cuma 23? bisa dikelola, nggak bisa diselesaikan. Kayaknya iya kali ya. Mm-mm. Aku malah baru kepikiran tuh pas ditanya. Bisa jadi sih, terutama yang hubungannya sama karakter gitu kali Iya, ya. iya, betul. Iya kan, kayaknya apa ya, emang cuma bisa dikelola. Kalau lagi waras yang ngalah, kalau lagi nggak waras ya situ deh yang ngarah gitu ya. Kan kita kalau lihat Mona Tolong Maindra, deh gantian, kalau tolong kita gitu. lihat Mona Maindra tuh kayaknya udah klop banget gitu. Ada nggak sih sebenarnya karakter-karakter yang Ada dong. akhirnya kalian kelola gitu? ada banget kayak Misalnya? aku tuh cepet orangnya, Heeh. tapi suka apa-apa ketinggalan gitu. gerusak-gerusuk gitu ya? Kalau Indra tuh emang
Perlahan. tertata, tapi lama banget gitu. Gue ngerasain tuh kayak lama banget sih dia gitu. Tapi dia memang detail Oke. gitu-gitu kan. Oh. Itu tuh aku gemes. Itu kadang-kadang Ngeliatnya ya gemes. ribut-ribut kecil manja Ya itu. ribut-ribut, ya ribut-ribut kecil. Kalau yang terberat ada nggak sih 23 tahun ini buat kalian sebagai pasangan menghadapi itu tentang apa biasanya? Macam-macam ya, kayak tentang anak, ya kan, tentang anak, asuh didik anak, terutama anak. Enggak sih, semua fase sebenarnya berat karena kan sesuai usianya kita waktu itu ya. Cuma menurut aku paling berat tuh ngadepin anak remaja menuju ke dewasa, kayak gitu-gitu. Dia secara emosional lagi bergelora, kita juga hormon-hormonnya udah mulai menurun ya kan. Jadi ya gitu-gitu deh. Terus perbedaan pandangan, menurut aku mesti diginiin tapi menurut Indra harus digituin, kayak gitu-gitu. Kayak misalnya kalau aku tuh kalau misalnya ada masalah ntar dulu deh, tunggu cooling down dulu baru ngomong. Kalau Indra tuh pokoknya kalau ada masalah harus diomongin saat itu juga gitu, nggak boleh ditunda-tunda. Nah itu tuh kadang bikin berantem. Tapi akhirnya kalian ya mengelolanya dengan cara ya ngobrol sih, banyak kan ngobrol, saling kasih tahu walaupun nggak selamanya bisa saling ngerti, tapi terus diobrolin gimana caranya ngambil jalan tengahnya. Kalau pokoknya misalnya nih, aku tuh kelebihannya bisa ngobrol sama anak secara adem, jadi kalau Indra lagi panas, aku yang maju gitu. Terus kalau aku tuh misalnya kelemahannya apa yang nggak bisa ngomong langsung, nunggu reda dulu. Ya udah kalau misalnya perlu emang segera, Indra yang ngomong gitu. Jadi ya kita Jadi sesuai ternyata kelebihan masing-masing deh. nggak usah dicari perbedaannya, tapi Iya dicari deh. manfaat dari Bener. beda itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mana yang Siapa nih? baca ya? Deg-degan aku nih. Dela. Kemarin kamu akhirnya bertemu kembali dengan ayah sambung kamu setelah 15 tahun terpisah. Emang iya? Iya. Seperti apa rasanya? 15 tahun kepisah loh Pak Kepo Pisanto. deh. Lu mau Emang ceritain iya, lagi beneran. nggak sih? Kok bisa Kenapa kepisah? 15 tahun bisa Nangis lagi kepisah? gua. Kenapa? Nangis aja. Udah habis kemarin. Papinya ada hari ini. Ada tuh foto-foto. Super cute. Oh gitu, terpisah 15 tahun. Iya, jadi waktu itu tuh ternyata setelah dicari tahu rumah di Jepang tuh kebakaran habis semua. Jadi orang musibah. Jepang. Oh gitu, terus? Terus gitu habis semua, jadi kayak nomor telepon segala macam itu semuanya habis, kayak handphone segala macam kan habis tuh. Jadi benar-benar lost contact. Entah gimana ya, mungkin udah mukjizat dari Allah ya, tiba-tiba dia tuh bisa kontakkan sama bapaknya dia gitu. Udah, terus nomor telepon aku sama mamaku kan ganti. Handphone mamaku kebetulan hilang, dicopet kan, terus gitu. Udahlah, akhirnya minta nomor telepon baru. Itu benar-benar aku shock banget. Itu aku malam-malam tiba-tiba ditelepon sama nyokap, katanya papi nelpon. Aku kaget, aku pikir papi yang mana, maksudnya aku kan udah pada meninggal ya gitu ya. Aku pikir meninggal, ternyata beneran ada. Terus gitu aku sempat mau ke Jepang, terus beliau bilang katanya papi yang mau ke Indonesia gitu. Akhirnya ketemulah kemarin tanggal 23 itu datang. Kayak 23 baru kemarin banget nih. Ada videonya nih, pertemuannya seperti apa, kita lihat yang berikut. Jadi guys, ini big moment ya. Hari ini kan bapakku datang dari Jepang. Setelah 15 tahun kami tuh gak ketemu. Guys, bapak aku guys. Halo. So guys, sekarang aku udah di rumah dan kita lagi makan bersama. Ada Ken, ada Mami. Here we go, to say hi. Oke guys, ini lagi milih-milih souvenir buat dibawa pulang ke Jepang. 35. Ya udah nanti jadi satu aja. Iya, jadi satu aja udah biar dipilih aja.